Subhanahu wa ta'ala. Karena mana kita sebagai makhluknya tidak lepas senantiasa di dalam anugerah Allah Subhanahu wa ta'ala setiap saat, setiap detik. Salawat serta salam senantiasa kita haturkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau dan para sahabat beliau dan zuriat beliau dan orang-orang yang mengikut jejak langkah beliau hingga yaumil akhir. Yang ulun hormati bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin sekalian, nang ulun muliakan yaitu tokoh-tokoh agama, pemuka-pemuka masyarakat, dan nang ulun cintai yaitu kelompok Maulid Rasul sallallahu alaihi wasallam, bubuhan rombongan pembaca Maulid Al-Habsyi. Napa ngarannya? Al-Akhyar. Ini kada bapak ibu artinya penyampaian tausiah ini sekadar aja lagi. Karena yang dipadahkan memperingati Maulid Rasul sallallahu alaihi wasallam itu bukan tausiahnya. Ini pembacaan Maulidnya nih nah. Di sini nang memuliakan. Amun kami behari bang ini kami behari. Kami behari waktu belajaran Maulid Al-Habsyi ini nah. Saking anunya tuh guru. Jadi jersidin amun hendak jadi sidin nah sebelum mulai itu sidin wudu lu kata-kata nah sudah wudu hanya jadi sidin mulai kita bahkan kita pernah artinya mengambil khalwatnya Maulid Habsyi ini cuma kita kada sanggup 3 hari aja menjalankan khalwatnya kada sanggup ujar guru dia mengada bujur-bujur putih hati kada kawat. Bapak ibu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala insyaallah. Karena ulun melihat hari ini undangan ini dua golongan, dua faktor. Satu, memang benar-benar cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, supan lawan ahlul hajat. Nah jadi nang ulun lihat hari ini ada acara Maulid, ada acara mulut. Kenapa maka itu? Kan sudah ulun padahakan tadi. Nang acara maulidnya itu adalah pembacaan syair-syair maulid memuji akan Rasulullah, mengagungkan akan Nabi kita. Nah di sini. Jadi rombongan-rombongan para Maulid Al-Habsyi melantunkan syair-syairnya memuji akan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagian ada nang mulut dia. Jadi ada yang memuji Rasulullah dengan cintanya tadi, ada juga yang membaca syair sauran. Kayak apa membaca syair sauran? Ya. Asam benar aja belinya merasa benar. Jadi kada sabarataan kada. Nang artinya nang Maulid hari ini, nang Maulid sebagian, nang mulut sebagian. Padahal apa Bapak Ibu Saudara sekalian? Di dalam rawi Maulid Habsyi tadi sudah dijelaskan salatan yatasilu biha ruhul musalli alaihi bih. Kan kayak apa Nabi itu ya. Sayangnya lawan umat itu. Cuman ya kalau mau ada rasa cinta kalian bisa lawan. Ya Rabbi salli ala Muhammad. Dia tukang baca. Ya Rabbi salli alaihi wasallim. Pujian angkat cinta tadi. Itu kan ya Rabbi salli ala Muhammad asyrafin badrin fil kauni asyara. Itu nambah mulut. Jadi kan ada umpat. Jadi kayak apa hendak mendapat keberkahan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kayak apa hendak mendapat syafaat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam di yaumil mahsyar. Di dunia aja pada menampakkan kecintaan lawan sini. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah.
Ini kada apa-apa lah. Artinya tiwas tak undang nang kada waras disuruh mengisi acara. Ini nang kada waras ini apa-apa beri. Cuma ada sedikit ulun beberapa hal. Artinya lainnya. Amun ada kelapa di ujung, jangan digulai di dalam panci. Amun ada perkataan ulun nang mulah tersinggung, jangan laporkan ulun ke polisi. Dunia ulang. Itu salah dia kalau mau orang jelas kan ini. Bulan ini yaitu bulan kelahiran baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan pada bulan ini antusias umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam di berbagai daerah, bahkan di belahan penjuru dunia, memperingati kelahiran baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi peringatan kelahiran baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu banyak sudah dikisahkan orang ya kalau orang mengisahkan ya kalau mulai beliau dikandung oleh ibunda beliau berusia 2 bulan di dalam kandungan sampai lahir, berusia 6 tahun meninggal kawitan bibini diasuh kai, meninggal kai diasuh mamarina, meninggal mamarina. Artinya ini apa di sini? Di sini Allah Subhanahu wa taala tuh memberi pelajaran non kita melalui contoh lawan Rasulullah tadi. Bahwasanya kadada tempat kita bermanja, tempat kita mengeluh, tempat kita berserah dan berpasrah itu selain kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi istilahnya bahasanya ya kalau ulun hari ini kada membicarakan tentang perihal kelahiran sidin kada. Cuman nang ulun artinya nang hendak ulun ini kada menggurui kadalah melajari kada juga. Artinya ulun menjunjung tinggi daripada perintah Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an yang berbunyi wa tawassaw bil haqq. Kita sarah aja ya kalau bila menganggap ya kalau kadang-kadang bila mau menganggap kulit udah hulu melarang sepiring. Ayo nanti habis orang makan mundur ke kantongan kita. Karena kita nang kulit meraju. Jadi artinya di sini bahwasanya di dalam Al-Qur'anul Karim itu sudah dijelaskan innamal bu'istu liutamima makarimal akhlak. Apa Tuhan kada mautus Nabi kita tuh ke dunia ini selain daripada untuk menyempurnakan akan akhlak manusia. Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam diturunkan atau dizahirkan ke alam dunia ini, diturunkan di daerah apa orang-orang nang kada bermoral, di daerah orang-orang jahiliyah. Jahiliyah itu Bapak Ibu Saudara sekalian bukan orang kada pintar-pintar, bakal orang jahiliyah tak. Tetapi orang jahiliyah ini karena dengan kepintarannya, karena dengan akalnya tadi, sehingga ia menyekutukan akan Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu turun atau dizahirkan ke alam dunia ini untuk menyempurnakan akhlak manusia. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sedang menyempurnakan akhlak. Akhlak ada dua, yaitu akhlak kepada Allah dan kedua akhlak kepada manusia. 13 tahun Nabi itu di Makkah memperjuangkan. Artinya untuk memperbaiki akhlak manusia kepada Allah, menanamkan tauhid, meluruskan akidah, dan membangun akan keyakinan.
Jadi di sini. Artinya dengan apa? Dengan fondasi syahadat untuk mengokohkan itu. Kita jangan bangga Bapak Ibu menjadi seorang Islam, jangan bangga. Karena nang dipanggil Nabi, nang dikatakan Nabi, nang dinyatakan Nabi itu bukan orang Islam tapi orang mukmin. Ujar Nabi apa? Anna minallah wal mu'minuna minni. Nabi itu pada. Aku ujar Nabi daripada Allah dan nang mukmin sekalian daripada aku. Ada mengatakan Nabi nang Islam daripada aku. Nang mukmin, ada yang milih yang lain. Itu coba ditangati ya kalau guling. Ya. Ini kada jauh juga, kada bawa pesawat gitu tadi. Bagaimana kelahiran baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita bisa ambil akan i'tibarnya. Lahirnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bisa memajahi ujar kita ya, kalau ujar orang bahasa laut bisa memadamkan. Nah bahasa bulanaknya memajahi. Artinya bisa memadamkan api sesembahan orang-orang Majusi itu. 600-an tahun kada pernah padam. Lahirnya Rasulullah padam. Dan rubuh-rubuhnya berhala-berhala yang ada di sekitaran Ka'bah. Nah ini nanti suruh yang diajarkan Nabi dalam kita. Di dalam Quran ada ya kalau memadahkan wa man kana fi hadhihi a'ma fa huwa fil akhirati a'ma wa adalla sabila. Jangan kita mengaku jadi hamba Allah kalau kada kenal lawan Allah. Bungulnya ya, wah ini memadahkan bisa kenal lawan Tuhan. Tuhan kada kawa dikenal. Mulai di dunia sampai ke dalam surga, Tuhan tetap laisa kamitslihi syai'un. Yang bisa kita kenal itu apa? Nyatanya. Nah, jadi bila mengaku hamba Allah, ada kenal lawan Allah, ada usah mengaku hamba Allah. Karena yang diakui oleh Allah sebagai hamba itu siapa? Hanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mana buktinya? Di dalam Al-Quran. Di mana? Di dalam surah Al-Isra. Subhanalladzi asra bi'abdihi. Nah, Rasulullah kalau nanti pada akan hamba lain kita ya. Jangan sekali-kali mengaku umat Muhammad kalau kada kenal lawan Muhammad. Kita kadang kala ya kalau terpicu. Terpicunya di mana? Umpatan. Orang memadahkan bujur ampun orang tuh. Orang-orang ahlul syariat itu bujur, orang-orang ahlul fikih itu benar. Tetapi ya itu, ini ada jenjangnya. Guru tika kada boleh mengajar di SD, guru SD kada kau mengajar di SMP, guru SMP kada kau mengajar di SMA, guru SMA kada kau jadi dosen. Jadi artinya guru syariat ya guru syariat bujur, nama pelajaran ilmu fikih bujur. Guru tasawuf bujur, nama pelajaran ilmu tasawuf. Jadi kada kawa artinya oh tak salah aja. Ada salahnya. Jadi semuanya bujur aja. Cuman kita disuruh mencari, disuruh menutupi. Nang mana nang benar agar kita tahu. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah. Kita ya kalau abah kai pada Tuhan Islam, jadi sampai ke kita Islam dia ya kalau artinya Islam keturunan. Tapi aku dia bersyahadat juga asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah bujur. Itu syahadat orang hendak kawin. Itu syahadat orang kafir masuk Islam. Karena apa? Tasdik dengan hatinya belum pas. Syarat sah syahadat ikrar dengan lidah, tasdik dengan hati. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Bersaksi aku bahwasanya tiada Tuhan kecuali Allah. Dan bersaksi aku bahwasanya Nabi Muhammad itu Rasulullah atau utusan Allah. Apabila kita menyaksikan duduk di sebelah mana semalam bersaksi,
Sejamankah kita lawan Rasulullah? Warna ini kita menyaksikan. Ada hidup di dalam kebohongan lah, ada hidup di dalam dusta lah. Nah jadi dusta taruh yang kita bawa. Jadi beribadah itu sia-sia. Rukun Islam berapa? 6 ya kalau leh. Iyalah. 6 rukun Islam. Pertama syahadat, kedua sembahyang, ketiga puasa, keempat zakat, kelima haji, keenam bulik di Makkah. Muka ada 6 kan tak bulik tak diam di Makkah. Nah jadi 6 lawan buliknya. Cuma mohon percaya aja Mas Kurgil humang. Nyampun orang 5 aja ya kalau. Cuma tambahin sabutin 6 jadi buliknya di Makkah. Ada bertahan di Makkah. Artinya tetap bakal keluarga di kampung biasa. Nah jadi yang pertama apa? Yang pertama itu syahadat dulu. Ada sempurna sholatnya tanpa sempurna syahadat. Ada sempurna puasanya kalau ada sempurna syahadat. Ada sempurna zakatnya kalau ada sempurna syahadat. Ada sempurna hajinya amun ada sempurna syahadat. Kayak apa sih menyempurnakan syahadat? Belajar. Mau makan tiap hari, amunnya makan diulah gentahi aja nyata ya kada tahu. Tapi mau makan diulah akal, Tuhan memberi akal sudah dia berpikir. Nah saya kira-kira kita tuh tahu di dalam kebenaran. Amal ibadah kita kada menjamin. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Imam Ahmad, insya Allah artinya tidak akan masuk seorang daripada kamu ke dalam surga dengan amal ibadah dan pahala kecuali dengan keridaan Allah. Nah jadi yang kita cari ini ridha Allah, bukan pahalanya. Kayak apa mencari ridha Allah Subhanahu wa ta'ala itu? Ujar Allah apa? Jangan menyekutuakan aku. Ini ya kalau banyak menyekutuakan Tuhan, bang, hebat Tuhan nama riba. Nah ini ada saya sedikit lah bisa. Artinya kita mengambil hanyar terjadi. Cuma kita ada mengadakan daerahnya lah. Orang ini orang pemerintah, termasuk istilah Jakarta kita tuh termasuk papan atasnya lah. Orangnya masuk ke kantor semenit pun kada pernah kurang. Bulik daripada kantor ada pernah mengurangi jam kantor. Masuk ada pernah kurang, bulik ada pernah kurang jam kantor. Orangnya luar biasa dermawannya. Istilahnya gaji sebulan amun ada hendak beriakan semuanyaan. Ibadahnya bukan main. Puasa Senin Kamis kada pernah tertinggal. Tahajudnya kada pernah tertinggal. Apalagi 5 waktu. Ada pernah tertinggal. Tetapi ya maklum ya kalau di kota di Jakarta lokasi penguburan ini ya kalau booking dahulu bayar. Rupanya setelah menukar lokasi kubur ini berganti petugas. Pas meninggal ini kada tahu petugas hanya pada itu sudah di booking orang. Tukari di situ gali kuburakan. Jadi meninggal sore kuburakan, malam sore sebelum malam lagi sorenya datanglah ampun lokasi tadi memadahakan bahwasanya itu lokasi sudah kami bayar dan ini pernyataannya. Jadi dia artinya kalau pihak keluarga nama meninggal tadi kayak apa? Ada bapak artinya monkawa kami ini kada ada lagi di lokasi lain. Nah, jadi menanu dibongkar, artinya meminta dibongkar kami bongkar, cuma menunggu besok siang. Kada bapak kada jadi masalahnya. Bongkar besok siang apa yang terjadi? Padahal orangnya ahli ibadah, apa yang terjadi? Ada bersisa lagi, tak tinggal tulang aja lagi, daging hangus, kain hangus, kamunya hangus sudah. Padahal orangnya ahli ibadah. Kenapa ya? Jadi emang kita lihat di dalam perjalanan itu, artinya kita analisa di situ. Kita ada seulun, tetapi hampir kita menampak tuh hampir 60%. Aku juga merampas hak Tuhan.
Nah itu memulih artinya Tuhan kada ridho. Ini artinya kita mengaku sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, tetapi ada benar belum? Masih lagi ketujuh merampas hak Tuhan. Mengaku jadi umat Rasulullah tapi kada mau umpati suri tauladan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi itu ya kalau di Quran sudah diperhatikan. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Contoh tauladan yang paling bagus itu ada pada diri baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah jadi ini nang artinya nang dipelajarakan Nabi itu nah selama 13 tahun di Makkah, 10 tahun di Madinah. Semata-mata memperbaiki akhlak manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Agar tahu, agar beribadah itu jangan kasambah berhala. Agar di dalam segala sesuatu perbuatan itu jangan merasa merampas hak Tuhan lagi. Ini ya kalau sembahyang kita sembahyang aja. Tetapi di dalam sembahyang kita ada jeli belum? Ada melihat belum? Tujuan kita sembahyang itu kemana? Arah ke kiblat. Kiblat mana pedoman kita tenggelamnya matahari ya. Oke. Kita akan membahas. Amun kita berangkat ke Makkah menuju ke sana ya, kalau tapi kita bulik mulai di Makkah ke belakangnya, maka di dalam pesawat pasti kita melanggar waktu ada. Nah sembahyang kita di dalam pesawat kada ke belakangnya lah di sana kiblat kita. Jadi mana kiblat itu yang sebenarnya? Apabila kita artinya membelakangi salah satu sisi Ka'bah, nah ini mau di Makkah, membelakangi salah satu sisi Ka'bah, maka sembahyangnya ada sah. Buat bang kita ke dalam Ka'bah ada nggak sisinya yang ada di belakangnya? Pasti ke belakangnya. Jadi kita supaya jeli bujur-bujur tahu, nang dipadahakan sholat itu nang kayak apa? Nang supaya jangan sampai kesambah berhala. Ini ya kalau rajin banget sembahyang, isi sembahyang aja kada takut. Kenyataan daripada sembahyang kada tahu. Nyawa sembahyang apa? Kepala sembahyang apa? Kaki tangan sembahyang apa? Kada tahu. Salah lijar ulama syariat memadahkan ada. Makanya sudah dipadahkan guru kita kada kau mengajar kayak emak mengajar kayak guru istri kada kau mengajar kayak istri. Masing-masing mempunyai bagian. Jadi kada kita salahkan, kita aja nang salahnya. Ada hakon manuntuti. Nyaman aja bepandir. Tuh nang bepandir tuh dia isi majelis supaya datangi orang. Jujur kita mulai dalam hati kita kada minta didatangi. Nah hendak datang silahkan, kada datang kada apa-apa. Cuman kita nih kada apa-apa. Artinya di situ dipadahakan tadi buat tawasau bil haqq. Silahkan hendak datang kada-kada kita kada hendak minta muliakan oleh manusia. Cukup nang memuliakan Allah aja. Manusia memuliakan kan kau menjamin keselamatan juga. Ada manusia kan menjamin keselamatan. Nah jadi jangan bahasanya mantang-mantang berisi majelis ya kayak itu penyampaian hendak dihargai kalau ada artinya penghargaan di hadapan manusia itu ada. Sama kita sabaretaan kada dengan pintarnya bungol sabaretaan. Bukti bungol sabaretaan apa? Masih berusaha. Lu bangun pintar kada berusaha nggak kita. Nah jadi kita nih bungol sabaretaan. Orang jadi ulun wangi itu mamanya orang bungolnya. Kasar ngalahin manggap ya kalau kadang-kadang yang dianggap pintar. Bungol pada ulun lagi manggap nggak bungol. Yang sudah bungol dianggap banget lagi ya kalau. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala.
Ada lewat ya kalau ada orang kanyang makan tausiah juga ya kalau nak kanyang kita makan nasinya. Nah. Bapak Ibu rahimakumullah. Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita yaitu untuk memperbaiki akhlak kepada Allah Subhanahu wa taala. Zaman boleh berganti, tetapi akhlak jangan sampai terubah. Jadi akhlak kita kepada Allah Subhanahu wa taala kayak apa? Jangan kita sampai menyekutukannya. Ujar Nabi napa? Nang paling aku takuti je Nabi kayaknya pada umatku di penghujung zaman itu adalah syirkul khafi. Sirik nang tersembunyi. Amun sirik nang nyata tuh tarang-tarangan kelihatannya Allah. Anda ya kalau nang apa ya kalau disambah terang-terangan. Maksudnya sirik nang tersembunyi ini nang menyekutuakan Tuhan, nang kada ketahuan orang ya. Jadi beribadah ya kalau hendak minta dipuji, segala sesuatu hendak menjadi suatu kebanggaan. Ini adalah ini hak Tuhan. Nah, di sini akhlak kita kepada Tuhan itu tetap semata-mata kadada lain hanya Allah saja. Kita kadada apa-apa. Kita ini kadada nang pintar siapa? Kada kita. Coba kita lihat ya kalau di dalam dalil Quran menyatakan ya kalau la haula wala quwwata illa billah. Kenapa ada daya kita? Pikiran kita kacamata ini gembira kawat. Illa billah. Nah, nyata ya Allah lawan Tuhan. Nah, cuma kita cari nang Allahnya tuh nang mana supaya kita jangan bersambah nama. Allah ismul zatun kabir. Allah itu nama kebesaran zat saja. Nah, jadi supaya kita jangan bersambah nama. Jangan bertuhan di nama. Nyatakan di dalam kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Buktikan dengan kalimat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Belum deh. Tuhan manggilar kajian ya kalau Tuhan manggilar kajian. Alasannya di pamanggilar kajian tuh ya kalau nanti padahakan kena dia mah aja kadang yang makan tausiah ya kalau pada tukang baca nih kira kelaparan sudah. Ya kadang kalau dia ya kalau kita terlalu tajam, kamu terlalu tajam ini jangan kan artinya di tanah nangka itu rumahnya gini rumah bisa cari kiumannya. Jadi jangan juga artinya jadi di bawah sangka ya kalau Bapak Ibu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Memperbaiki akhlak kepada Allah Subhanahu wa taala agar sempurna semuanya. Ibadah zahir dan ibadah batin supaya sinkron. Inya kaina artinya menjadi tuntutan itu nah. Di yaumil mahsyar itu nang minta keadilan tuh ada Tuhan kada nang langsung tuh kita nang minta adil itu. Lalu di dalam riwayatnya itu kita nih datang kepada nabi-nabi nang lain. Jadi ujar nabi-nabi nang lain tuh mun hendak minta keadilan lawan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah jadi sini nama adil itu. Lalu sidin ma'adili kita ini biasanya bukan Tuhan yang menghukum, tapi kita hendak dihukum. Kenapa maka itu aja? Nah rancak sudah dibicarakan oleh mubalik, oleh penceramah, bahwasanya surga dan neraka itu bahannya itu sudah diserahkan Tuhan lawan kita. Ini wahyu ini kita. Bila kita hendak memperkokoh neraka banyak maksiat. Bila kita hendak maulah surga banyakilah taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan rampas hak Tuhan. Jangan sekutuakan Tuhan. Umpati
jejak langkah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada lagi sidin wah ini ya. Bujur kadada. Tapi dalil Quran sudah menyatakan. Contoh tauladan ada pada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi sidin kadada ya. Ada para ulama. Al ulama warasatul anbiya. Ulama pewaris Nabi. Berarti ulama-ulama itu ilmu yang dibawa oleh para ulama itu ilmu mulai di mana? Asalnya sumbernya mana? Ada dari mulai Rasulullah ya sumbernya. Kalau kopang ada sumber mulai di sana, mulai di sini kada samunyaan itu mulai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga. Mulai sahabat ya, mulai sahabat dari Rasulullah juga. Tapi dia artinya nanti dari sahabat pernah Rasulullah ada manggil, tapi Rasulullah ada menanggur berarti bagus saja. Berarti mulai Rasulullah juga jangan Rasulullah ada memberiakan, sahabat kada boleh digawe yang itu. Berarti kada boleh, tapi boleh aja digawe para sahabat. Berarti artinya di situ Rasulullah mengizinkan aja, berarti sumbernya tetap mulai Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua yaitu menanamkan tauhid, mengukuhkan akan tauhid, mengasahkan akan Allah Subhanahu wa taala bahwasanya tiada Tuhan kecuali Allah. La ilaha illallah. Ada Tuhan yang ada hanya Allah. Jadi amun ujar guru dari malah jadi kami. La ilaha illallah jasidin kada denang hidup hanya Allah. La ilaha illallah jasidin kada ada alam dunia hanya Allah aja yang ada. Jadi penafsiran la ilaha illallah itu jasidin banyak. Ada satu aja la ilaha illallah. Memang bahasa di dalam tersuratnya la ilaha illallah ada Tuhan illallah kecuali Allah. Itu bahasa tersuratnya. Jadi bahasa tersiratnya banyak kalimah la ilaha illallah. La ilaha illallah ada denang hidup yang guru dari kecuali Allah saja. Nah jadi pilihnya kita artinya bujur-bujur menanamkan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, mengukuhkan akan tauhid kita, menyempurnakan daripada dua kalimat syahadat, menetapkan akan syahadat tauhid itu. Supaya kita benar-benar menjadi orang yang beriman. Karena Islam itu ada dipanggil, yang dipanggil itu lihatnya di dalam Quran beberapa ayat Quran yang dipanggil itu orang-orang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu ya Tuhan, hai orang-orang yang beriman, yang beriman jadi dipanggil ya. Dan kayak pernyataan Nabi di dalam hadis Nabi sudah mengatakan ana minallah wal mu'minuna minni. Aku daripada Allah dan sekalian yang mukmin daripadaku. Ada memadahkan Nabi sekalian yang Islam. Sekalian yang mukmin yang dipadahkan Nabi itu. Nah, jadi nyatakan begini. Ayat apa menyatakan kita? Nang sakit nang rancak dibaca ya kalau di awal kita. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awalin. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil akhirin. Mana awalnya, mana akhirnya? Kalau ada awal, ada zahir. Ada akhir, bukti akan pada batin. Nah, supaya jangan ada kebohongan, jangan ada dusta ya. Ini sembahyang ya, kalau sembahyang. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ini sumpah di dalam sembahyang. Sesungguhnya salatku ibadahku jarang bersumpah ya kalau di dalam sembahyang. Lillahi rabbil alamin. Menyatakan sudah kepada Tuhan. Tapi seorang nang bujungkang ruwat berkelakuan. Karena ada tahu dengan kenyataan. Tapi masih lagi penyambahyang, makalnya bukan main. Penyambahyang, manipunya bukan main. Penyambahyang orangnya tapi pendustanya bukan main. Karena ada melihat daripada isi sembahyang. Apa isi sembahyang? Inna sholata tanha 'anil fahsya wal munkar. Sholat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar.
Nah jadi bila orangnya penyembahyang tapi masih aja kelakuannya amburadul, tuh belum lagi sembahyang. Nah nang itu nanti ancam Tuhan kelawan neraka wae. Ujar guru sakumpul lah, guru sedih. Ujar guru sakumpul, nang penyembahyang tuh bungul, nang ada sembahyang tambuk. Itu bahasa guru sakumpul kan. Jadi kayak apa? Sakikira kita nang karena kan? Nang sakikira pas. Jadi jar guru sakumpul bagaimana kita kayak ini sedih. Anu nang aja sedih. Jadi kan apa? Kubur hati lepas daripada suruh Allahu Akbar. Apa itu sih? Memandangkan lepas takbir ke ampun kita ya Allah. Usolli fardu ini Allahu Akbar kayak itu ya kalau sidin memandangkan lawan kita dulu kayak itu. Anu nangain ya sidin kubur hati lepas daripada suruh Allahu Akbar. Jadi nang sakira-kira sembahyang itu kita jangan merasakan suatu apa paksaan. Nang bujur-bujur ikhlas karena Allah. Tetapi kenali dahulu, tuntut dahulu ilmunya, cari jalannya. Nang sakira-kira bujur-bujur ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhlas, bisa ikhlas, tetapi ikhlas dimuntung aja apa kada tahu. Tapi kalau kita mengetahui dengan kebenaran itu, ikhlas itu pasti tumbuh dan pasti tertanam. Nah ini artinya nang dipadakan menanamkan ketauhidan kita itu. Nang diajarkan oleh baginda Nabi besar Sallallahu Alaihi Wasallam itu. Nang ketiga yaitu meluruskan akan akidah. Akidah kita, akidah Islam kita luruskan benar-benar sesuai dengan etikat ahlu sunnah wal jamaah. Jangan sampai menyimpang daripada etikat ahlu sunnah wal jamaah. Umpati buju-buju. Jangan artinya ya kalau artinya apa bahasanya nang kayak wasik kayak parang tajam ke bawah kumpul ke atas. Napa anak Ustaz napa jara-jin ujar bubuhan Habib napa wa amanat ihim ti amplopihim jirela. Artinya amanat seseorang tuh tergantung lawan amplopnya. Nah, jadi bila amplop kandal nang subhat bisa jadi halal, nang haram tuh bisa jadi subhat. Karena kandal amplopnya. Nah jadi amunnya nang bujur-bujur bahasanya akidah Islam, akidah nang bujur-bujur mau umpati daripada ahlu sunnah wal jamaah pada pandang bulu. Bila haram, haram sudah. Bila makruh, makruh. Bila halal, halal. Tatapakan bagus-bagus. Jangan dia pilihnya sudah amplopnya andal ya kalau. Nangka ini kayak apa? Guru atau ustadz atau mu'alim kayak apa? Nah, haramkah hukumnya apakah? Ini makruh aja bang ini sebenarnya. Karena amplopnya kandal. Kalau kandalkan makruh aja daripada sebenarnya haram. Nah di situ artinya kan bahasanya akidah Islam tuh kada bujur-bujur tertanam pada diri sama beri itu kada. Lalu akidah itu nah bisa bergoyang. Karena itu lagi amanat itu yang profit amanatnya tergantung dengan amplopnya. Jadi pilihnya artinya kada memandang di situ semata-mata menunaikan daripada perintah Allah, menghidupkan akan sunnah Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Napa ujar Nabi, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Barang siapa aja Nabi menghidupakan sunnahku berarti cinta lawan aku. Barang siapa cinta lawan aku aja Nabi makanya kainan di surga lawan aku. Oh ya kalau nyamannya aku sama daerah begini. Artinya ini kayak kita membaca syair maulid ya kalau maulid saksi, maulid berjanji, sarapul anam abdiba semuanya sama. Memuji Rasulullah, menghidupkan sunnah ya. Maka Nabi sudah berpada menghidupkan sunnahku, ya Nabi cinta lawan aku, bila cinta lawan aku, karena surga lawan aku.
Kan sudah dinyatakan Nabi, giliran bersalawat kulir banget. Ada wani bersalawat. Yang ada tahu pengalaman hakikat yang sebenar-benar hakikat Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Padahal sudah dipadahkan yang Allah di dalam Quran. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Nabi menyuruhkan bersalawat di lawan kita. Tapi Nabi kadang mau menunjukkan atas diriku di sini kadang mukas 5 aja Nabi. Itu Nabi memandahkan. Ini ya kalau perbanyaklah aja kita bersalawat kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang ada di Madinah aja. Oh ibaratnya kok. Pengertian salawat itu apa? Rahmat. Berarti mun kita bersalawat pada Nabi kita nang di Madinah, berarti kita nang merahmati sidin. Sementara kita mengharap syafaat beliau, kita memberi sidin rahmat leh. Kada terpaling lagi kira. Kira kada mau langit itu di bawah tatap di atas kandakannya bumi nang di bawah. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya Allah. Allah beserta para malaikat menghimpunkan rahmat kepada Nabi kita. Kita memberi rahmat kepada Nabi deh. Salah. Kita mengharap syafaat sidin. Masa kita memberi rahmat lawan sidin. Jadi apa aja tujuannya kita membaca syair-syair maulid habsi? Kita membaca salawat-salawat kepada Nabi. Apa tujuannya? Kadada lain dan kadada bukan. Hanya semata-mata membuktikan rasa cinta kita kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kita ini menandakan rasa kecintaan kita. Karena kecintaan kita kada kuat diukur lawan sidin. Dan membuktikan tanda syukur kita lawan sidin. Dan bahasa kita tanda terima kasih kita benar. Tanpa beliau, mungkinkah kita tahu lawan hukum-hukum Islam? Tanpa beliau, mungkin kita tetap berada di daerah kehidupan orang-orang jahiliyah. Dengan hadirnya beliau, sehingga kita tahu dan tumbuh peradaban yang bagus. Yang terakhir, yang terakhir yaitu membangun keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Membangun keimanan kita, arti iman itu kan percaya. Nah, kayak apa kita percaya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kalau kita kada tahu dengan kenyataan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kayak apa kita mengimani kalau kita kada menyatakan? Percaya ya, boleh. Bagi anak mempercayai, namun kita kada melihat. Enggak sedih ya kalau kabar, artinya kabar mulai orang terjadi hal segala sesuatu. Ini. Kita hendak percaya langsung. Kalau kita tak kalah, mengkada menyaksikan dahulu kita. Namun kita menyaksikan hanya kita percaya. Kalau kita kada menyaksikan, jangan kita percaya. Amun bahasa kita percaya langsung, artinya di sini bahasanya ya kalau membahasa langsung percaya itu. Segala sesuatu kita langsung percaya, berarti di sini bahasanya memadahkan apa? Mengakui sudah kita. Nah, mengakui. Tetapi dengan pengakuan ini tadi kada benar. Jadi ada kisah sedikit ya kalau. Nah, orang aku tadi nih. Blang, ada kecelakaan. Nah, lalu orang ini mau istilah itu termasuk orang berwibawa lah. Kalau bahasanya kan artinya pemandirannya ini dihargai itu oleh masyarakat. Nah, lalu bahasa menanamkan kepercayaan tadi tanpa membuktikan dahulu, tanpa melihat kenyataan langsung percaya. Ini ada kecelakaan. Jurang apa tuh? Di situ jurang ada kecelakaan. Siapa aja? Jurang ada kecelakaan situ. Wah, itu jangan tuh keluarga aku aja. Ini kan artinya orang ada hendak jurang ujar pihak nang arman celakai tadi kan artinya karena bahasanya ini dua rombongan nang mencelakai tadi berdahulu nang rombongan nang tadu ini pihak keluarganya jadi keluarganya ada bapak amunnya artinya kan memang bahasanya itu kurang nah kayak apa kisahnya kami bertanggung jawab dia keluarga kami tapi nya kada melihat belum ini tapi nang datang mandangan kisah hendak tanggung jawab tadi mengakui keluarga
Kan itu aja keluarga kok awas ya. Jadi orangnya masa awas orangnya datang berkerumun di situ melihat. Jadi orang tak kuring merasa nanti belakang awas ya itu keluarga itu aja. Sekalinya nanti ditabrak orangnya kada delain warik wara. Ini mah aku itu keluarga aku ya. Jadi orang tak beri bingung banyak orang ada keluarga waris mah. Kan ini kan bahasanya menyatakan, artinya bahasanya meyakini tapi kan dia membuktikan belum. Coba dilihat dahulu lawan mata kepala, dibuktikan dahulu. Hanya diyakini, ini baru dahulu meyakini tapi kan dia membuktikan. Nah, kiranya itu aja yang dapat kita sampaikan karena kita bukan ahlinya. Aman ada silap salah ulun dalam pemandiran ulun banyak minta ridha, minta ampun lawan pian sabaradaan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.